Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Seperti pagi ini ibu akan sharing atau menceritakan dari pembelajaran kalian berikutnya ke YouTube nanti dan bisa akan ibu post ke Edmodo kalian dan kalian tinggal melihat lagi video atau materi yang ibu jelaskan pada pagi hari ini. Materi selanjutnya adalah kalian harus mencatat dulu dari Edmodo, nanti Ibu jelaskan dari Ibu share ke PowerPoint tentang format ribuan dan format mata uang. Ya, format ribuan dulu. Format ribuan ini adalah bentuk format angka yang dimana kita membuat dalam bentuk ribuan. Nah, jadi format yang kita buat dari angka 1000, kita rubah jadi 1000 itu dengan ada pemisah. Nah, pemisah ribuan ini biasanya dengan lambang titik. Berarti ini tidak kita ketik atau tidak langsung terjadi otomatis. Kita ketik dulu 1000, maka dia otomatis nanti setelah kita melakukan format ini otomatis dia terpisah. Atau dengan angka yang seperti di bawah ini otomatis dia terpisah, memisahkan tanda ribuan tadi. Langkah-langkah untuk format ribuan adalah block cell, klik kanan klik format cell, tabnya tab number, pilih kategori number lagi. Setelah itu nanti kita beri tanda checklist pada kotak use 1000 separator. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di latihan praktekmu. Pada LKS-mu latihan 5 halaman 11 ya. Setelah itu kalian juga harus mencatat tentang format mata uang. Format mata uang. Apa itu format mata uang? Format yang digunakan untuk menambah tanda mata uang pada sebuah angka. Ya, pada sebuah angka. Oke. Setelah itu kalian harus tahu bagaimana bentuk format mata uang. Format mata uang itu misalnya begini. Tadi yang kita ketik 2000 tanpa ada titik, otomatis dia terpisah dengan format yang tadi kita lakukan. Yang pertama tadi format ribuan, ya kan? Setelah kita lakukan format ribuan, maka otomatis sekarang kita lakukan format mata uang. Di depan angka 2000 ini tertulis lambang Rp. Nah, lambang Rp ini tidak boleh kamu ketik. Seperti di halaman 11, gaji pokok 250.000, 300.000 sampai 250.000, ada 10 data yang harus kamu ketik, itu tidak boleh diketik dengan Rp-nya sendiri, titiknya juga tidak boleh diketik. Jadi cukup mengetik angka 250.000, otomatis menggunakan format ribuan dan format mata uang, tanda rupiah, dia akan terpisah dan terketik. Nah, tanda mata uang ini ada dua bagian. Ada yang disebut dengan accounting, ada dengan disebut dengan format currency. Nah, format mata uang ini sebenarnya sama aja antara currency dan accounting, hanya saja lambang pemisahnya agak berbeda. Kalau pada accounting, contohnya di sini kita sudah membuat lambang Rp dan angka 1500, dia ada jeda pemisah antara lambang dan angka tersebut. Sementara kalau kita pakai currency, dia tidak terpisah, jadi dia dekat. Ya, tapi biasanya kalau kita menggunakan aplikasi Excel dalam perhitungan atau mengetik angka-angka, maka lebih bagus atau orang lebih banyak menggunakan dari format accounting. Nah, bagaimana cara membuat format accounting ini? Sama saja sih, di sini Ibu cuma dalam bentuk gambar saja. Block cell, setelah itu klik kanan, format cell lagi, klik tab number, nanti di situ ada kategori namanya, pilihlah accounting atau currency. Tapi tadi Ibu bilang kita lebih dominan memilih accounting, maka kita pilih accounting. Setelah itu kita harus cari mata uang kita, baru klik OK. Nah, sebaiknya dari dua materi ini, format mata uang dan format ribuan ini, Ibu akan langsung praktekkan di latihan 5. Pada latihan 5 di sini Ibu sudah membuatkan hasil akhirnya, Ibu hapus dulu. Nah, harusnya pada saat ini kalian harus mengetiknya tidak boleh memakai lambang Rp. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, seperti ini. Jadi kita blok ini, kita ketik 250, 000, 300, 000 gitu. Tidak ada lambang ini. Jadi nanti setelah itu kalian format cell, klik tab number, ini tabnya tab number, kategorinya number juga. Setelah itu, tadi kan begini ya nak, tadi begini, nah, ini aslinya nih. Nah, setelah itu kita rubah blok, klik kanan, format cell, tadi kan di catatan PowerPoint sudah ada,
tabnya tab number nih, tab ya, namanya tab number. Setelah itu kategorinya pilih number lagi. Nah, pada kategori number kita coba perhatikan pada sampelnya, kita aktifkan atau lambang checklist use 1000 separator. Sebenarnya tadi di PowerPoint ini udah dibilang ya. Nih, tab number, pilih number, checklist. Nah, sudah kita lakukan, jadi sudah sama dengan yang diminta. Klik OK. Nah, karena kita sudah melakukan begini, kita tinggal menambahkan lambang RP. Caranya sama, klik kanan, format sel lagi, number lagi, accounting. Tadi kan Ibu bilang accounting sama currency sama, tapi kita ambil accounting. Di sini kita decimal places-nya bikin 0, tadi harusnya 2, kita nolkan saja. Setelah itu kita cari format mata uang negaranya, kita cari RP. Tidak bisa diketik dari awal otomatis dapat, jadi kita harus scroll satu-satu ke bawah. RP Indonesian karena mata uangnya RP Indonesian. Nah, tadi kalau kalian tambahin decimal places, ini decimal udah pernah kita awali. Nah, udah pernah latihannya kita lakukan ya. Tapi karena ini terlalu banyak nol di belakang, komanya terlalu banyak di nilai mata uang tersebut, maka kita kurangkan saja. Jadinya hasilnya begini, klik OK. Nah, inilah hasilnya. Kita menggunakan format accounting. Jadi dia terpisah. Tapi kalau kita menggunakan format currency, nah sama kan, oke. Jadi dia terlalu dekat, hasilnya jelek kan, jadi lebih baik kita menggunakan format accounting. Setelah itu kamu cari tunjangan sama dengan 15% dari gaji pokok, jadi sama dengan ketik 15% dikali membintang gaji pokok, enter. Otomatis dapat 37.500, dapat satu otomatis dapat semua. Setelah itu jumlah sama dengan gaji pokok kurang tunjangan, gaji pokok dikurang ditambah tunjangan, oke. Dapat sumbangan itu di sana rumusnya 2/5%, salah ya sebenarnya 2,5% gitu ya, dikali dengan apa, dikali sih ya, benar, dikali jumlah, dari jumlah 2,5% dari jumlah, jadi 2,5% dikali jumlah. Nah, kalau tanda begini salah, berarti lambang ini kita harus ganti, bukan 2,5 tapi 2,5 ya, enter. Nah, setelah itu baru dapat gaji bersih sama dengan jumlah dikurang sumbangan. Jumlah dikurang sumbangan. Maka dapatnya begini. Ya, otomatis dapatnya begini. Oke, setelah itu kalian ketiklah total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, di sini kalian harus mencari setiap kolom dari gaji pokok, tunjangan, jumlah, sumbangan, dan gaji bersih. Totalnya, rata-ratanya, nilai tertinggi, nilai terendah. Jadi ini dapat semua ya. Yang terakhir ini adalah nilai tengah. Ibu belum pernah mengajarkan sih nilai tengah. Sebenarnya ada di bagian statistik. Kalau kalian ke pelajaran matematika, kalian sudah mengerti itu nilai tengah. Nilai tengah kalau bahasa di Excel atau bahasa di matematikanya adalah median. Jadi sekelompok angka tengah dari angka yang sudah kita buat. Jadi kita tentukan nilai yang lebih kecil dan nilai lebih besar, maka dia mengambil tengah-tengahnya. Seperti contoh yang ini, dari angka 250.000 sampai 250.000, nilai tertingginya kan 400. Jadi dia mengambil nilai tengah dari yang terkecil 150 sampai dengan 450, maka nilai tengahnya ada 250. Jadi kalian lakukan ini, dapat satu, dapat semua, otomatis dia bisa. Nah, inilah latihannya. Semoga kalian lakukan dengan baik. Setelah itu kalian save dan kalian posting ke tugas kalian di Edmodo seperti biasa. Ibu harap tidak ada yang telat, karena masih banyak yang belum mengumpulkan tugasnya dengan baik. Cukup aja materi ini sampai di sini. Ibu akan berikan penugasan lewat Edmodo. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi. Bye.